Fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Tambun Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mabinos, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tambun Utara serta staf tata usaha, yang saya banggakan para pengurus OSIS dan siswa baru SMA Negeri 1 Tambun Utara. Lantunan syukur pada kita rangka acara Sang Pemberi Nafas Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan bersua bertatap muka dalam acara masa penyelenggaraan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tambun Utara tahun ajaran 2021-2022. Tanpa pula kita limpah curahkan rasa cinta kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan telah membuat kita pada dunia yang percaya. Hadirin, langkah dan niat kita agar lebih bermakna, agar lebih punya arti, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rizky Aminuddin dari SMP Islam Yakin Anur. Silakan. Rizky di-unmute dulu, Rizky. Di-unmute dulu. Untuk Rizky, silakan di-unmute dulu. Ya, save Rizky. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lakum tafsihu fil majali wa idza bilang tu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashtaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Maha benar Allah dengan segala firman. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang akan
yang tadi dibacakan oleh Anda Rizky ini memberikan hidup kita lebih bermakna dan kerja ini selalu diberikan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya pada acara selanjutnya yaitu penyanyikan lagu Indonesia Raya dan Cinta serta Mars SMA Negeri 1 Tambun Utara. Hadirin dimohon berdiri. Anjing. Indonesia bersatu. Suratku semuanya bangun jiwanya Merdeka, tanahku yang Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menyanyikan Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tambun Utara yang dinyanyikan secara virtual oleh perwakilan paduan suara SMA Negeri 1 Tambun Utara. Himne SMA Negeri 1 Tambun Utara.
Selanjutnya, Mars SMA Negeri 1 Tambun Utara. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Rosuliati SPG MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara, Bapak Madasar Susanto SPD NPD. Yang saya hormati Bapak Kasubag SMA Negeri 1 Tambun Utara, Bapak Sapron SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Pembina ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Tambun Utara. Yang saya banggakan panitia OSIS, panitia MPLS SMA Negeri 1 Tambun Utara, dan tentu kalian yang sangat kami banggakan, peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Tambun Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan
masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Kami ada di sekolah dan kalian peserta didik baru ada di rumah masing-masing untuk melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring SMA Negeri 1 Tambun Utara tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini saya akan melaporkan kegiatan MPLS dari tanggal 21 sampai 23 Juli 2021. Kegiatan ini dimulai dengan pra MPLS yang telah dilaksanakan tanggal 17 Juli 2021, di mana pra MPLS itu memberikan arahan bagaimana pelaksanaan MPLS selama 3 hari ke depan. Kemudian kegiatan MPLS dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 Juli 2021 secara daring dan menggunakan media grup WA, Google Meet dan Zoom Meeting serta menggunakan web SMA Negeri 1 Tambun Utara. Peserta kegiatan MPLS ini adalah 360 siswa yang kemarin alhamdulillah telah diseleksi melalui jalur PPDB tahap 1 dan tahap 2. Tujuan MPLS adalah mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru di SMA, mengembangkan interaktif positif antar siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai dan kedisiplinan. Materi kegiatan adalah yang pertama kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang membangun manusia unggul Jawa Barat atau Jabar Masagi yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara. Kemudian sekolah ramah anak, pendidikan karakter, sadar hukum, pendidikan anti korupsi, anti narkoba, pengenalan kurikulum, cara belajar efektif, budaya hidup bersih, dan pengenalan ekstrakurikuler. Pemateri untuk menyampaikan materi-materi ini antara lain oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, guru, dan pembina ekskul. Materi ini dapat dilihat atau dapat dibaca di web SMA Negeri 1 Tambun Utara. Sudah ada materi-materi MPLS yang bisa kalian pelajari di sana. Baik, pada hari ini adalah pembukaan pengenalan lingkungan sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambun Utara, sekaligus nanti pemberian materi mengenai kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengenai Jabar Masagi. Maka saya berharap para peserta didik baru dapat mengikuti kegiatan ini pada hari ini dan 3 hari ke depan sampai hari Jumat bisa diikuti dengan baik, dengan seksama, sehingga kalian dapat mengenal lingkungan sekolah yang baru SMA Negeri 1 Tambun Utara. Demikian laporan saya sebagai Ketua MPLS dan memohon kesediaan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara untuk membuka kegiatan MPLS selama 3 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu untuk menyampaikan laporannya. Melangkah ke selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Tambun Utara sekaligus membuka secara resmi MPLS tahun 2021-2022. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu guru, para panitia, peserta, para siswa SMA Negeri 1 Taman Utara kelas 10 yang baru, yang Bapak sayangi, yang semuanya kali ini di rumah masing-masing menyaksikan melalui Zoom meeting ini, melalui website kita juga, ya, live streaming juga, menyaksikan bersama-sama pembukaan MPLS, masa pengenalan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta MPLS yang sangat Bapak sayangi, pertama saya mengucapkan selamat kepada para siswa kelas 10 telah berhasil diterima di SMA Negeri 1 Taman Utara pada pelaksanaan PPDB tahun 2021-2022, dan alhamdulillah pelaksanaan PLS kelanjutan dari PPDB ini ya bisa kita buka dan kita mulai hari ini. Hari ini Selasa 21 Juli 2021. Sedangkan terjadwal dari pemerintah kita seharusnya tanggal 19. Mengapa SMA Tamara atau Taman Utara baru bisa melaksanakan kali ini? Sengaja kita undurkan waktunya, bukan berarti kita tidak mematuhi dengan peraturan menteri. Di situ kita mengambil mayoritas Islam yang begitu kuat di Tambun Utara. Pada tanggal 19 itu adalah hari Arafah, dan mayoritas di kita mereka berpuasa hari Arafah. Nah, kalau kita mengadakan kegiatan walaupun Zoom, setidaknya kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis itu tentu terganggu. Tanggal 20-nya hari penyembelihan kurban. Masa iya penyembelihan kurban kita gunakan untuk pelaksanaan MPLS? Nggak mungkin, ya. Oleh karena itu, kita menggunakan hari kedua. Walaupun di hari kedua ini termasuk masih hari tasyrik, artinya masih lebaran, ya. Penyembelihan kurban di Idul Adha ini berlaku hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Atau tepatnya pada tahun ini adalah tanggal 20, 21, dan 22. Ya. Dan semua rata-rata sudah melaksanakan di tanggal 20 di hari pertama. Oleh karena itu, kita mengambil tanggal 21 sebagai memulai MPLS kita. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pelaksanaan walaupun agak sedikit mundur. Mudah-mudahan ya dimaklumi oleh pimpinan kita baik di KCD maupun di Provinsi Jawa Barat. Itu salah satu alasan kenapa Taman Utara baru memulai di tanggal 21. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya ini mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya bahwa pelaksanaan MPRS kita itu sampai dengan 3 hari ke depan. Ya. Nampaknya memang tanpa anak-anakku positif, kemudian juga semangat untuk mengikuti melalui Zoom meeting ini atau melalui streaming ini, ya, dengan seksama, maka tidak mungkin bisa dicerna secara keseluruhan. Karena materi yang akan dihadapi berdasarkan surat edaran berdasarkan petunjuk dari kementerian itu ada 10 materi sebetulnya di dalam MPRS ini. Ya. Di antaranya adalah wawasan kebangsaan. Ya. Kemudian pendidikan kepramukaan atau pendidikan wajib pramuka. Ya. Di mana seluruh siswa di samping mengikuti organisasi-organisasi yang ada di sekolah ini, semuanya wajib berpramuka. Oleh karena itu, setiap tanggal 14 dalam setiap bulannya, guru, PU, atau karyawan, termasuk para siswa, wajib menggunakan seragam pramuka lengkap, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sekolah ramah anak. Sudah lama kita lakukan di Tamara ini, dan alhamdulillah ya sudah cukup berhasil ya, karena keramahan SMA 1 Tambun Utara ini ya bisa terlihat dari tata tertib yang segitu bagus kita laksanakan ya, sangat minim pelanggaran ya. Kemudian juga sikap sopan santun kita baik terhadap guru, terhadap sesama siswa ya, termasuk terhadap masyarakat lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, keluarga sadar hukum. Ini juga ada materi tersendiri ya yang sudah diedarkan oleh Kemenkumham ya, yang harus disampaikan kepada kalian semua. Nanti teksnya mungkin bisa disampaikan melalui website ya, tentang bagaimana sadar hukum bisa dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kelima, tata tertib. Terutama tata tertib berlalu lintas ya. Tidak hanya tata tertib sekolah, terutama tata tertib berlalu lintas. Jadi mayoritas siswa kita menggunakan kendaraan motor ya. Nah, kendaraan begitu rapat, kemudian kalian juga berhati-hati, seringkali sennya ke kiri, menggolnya ke kanan. Ya, sennya ke kanan, menggolnya ke kiri. Kalau sudah terjadi senggol-senggolan, apalagi tabrakan, kita akan rugi semuanya. Oleh karena itu, tertib lalu lintas melalui secara administratif, surat-surat motor, SIM dan sebagainya, juga secara fisik kalian lengkap, menggunakan masker, menggunakan helm tertutup ya, sehingga di jalan aman. Kemudian yang keenam, pendidikan anti korupsi. Ini juga akan disampaikan ya, bagaimana sejak dini hari, sejak kalian duduk di SMA kelas 1 ditanamkan ya bahwa korupsi itu merugikan semuanya, merugikan bangsa, merugikan negara dan rakyatnya ya, dan menguntungkan hanya pribadi mereka. Ini yang merusak tatanan kenegaraan yang ada di kita. Kemudian yang ketujuh, anti narkoba. Kita sudah bekerja sama dengan apa tuh yang datang ke sini, BNN ya, Badan Narkotik Nasional. Waktu itu bahkan ada siswa kita yang ditunjuk ya sebagai salah satu pengurus. Ini dilanjutkan. Ini seyogianya kita lanjutkan ya, supaya anak-anak kita tidak ada yang terindikasi ya, apalagi hanyut terjun langsung. Alhamdulillah jangan sampai terjadi ya, karena kalau sudah hanyut ke dalam narkotik,
sudah pasti kita menjadi manusia yang gagal dalam segi fisik, gagal dalam segi rohani, ya, jasmani, semuanya, ya, merugikan pribadi, orang tua, ya, lingkungan, ya, termasuk bangsa dan negara secara agama. Kemudian yang ke-8, ya, itu diversifikasi kurikulum. Jadi kalian nanti akan diperkenalkan ya dengan sejumlah guru-guru yang mengajar bagaimana materi ajar yang disampaikan di SMA, ya. Kemarin kalian belajar di SMP atau di SLTP atau di MTS, ya, dengan kurikulum sama 2013, tetapi tentunya akan berbeda, ya. Di situ tentang KD dan SK-nya, SKKD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya yang harus kalian raih, ya. Nah, perbedaan itu harus diawali dengan pengenalan. Kalau kalian sudah mengenal, ya, bagaimana cara dan teknik belajar di SMA, ya, insya Allah bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian mudah-mudahan bisa berprestasi, ya, sehingga 3 tahun ke depan kalian lulus dengan predikat baik, ya. Kemudian yang ke-9, adaptif kebiasaan baru. Nah, ini sesuai dengan protokoler dari Dinas Kesehatan, ya, Republik Indonesia, dan kita seringkali bekerja sama dengan Dinkes Kecamatan, ya. Bagaimana dalam kebiasaan baru kita sekarang, lebih-lebih semakin kini informasinya virus semakin, ya, mencengkram kita, tidak hanya di negara kita, termasuk di dunia, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh ketakutan berlebihan. Yang jelas bagaimana caranya protokol kesehatan kita laksanakan dengan mencuci tangan, dengan menutup menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan hindari kerumunan, ya. Itu barangkali, ya. Dan lebih dekat lagi yang harus kalian tanamkan dalam hati, itu harus yakin seyakin-yakinnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya, bahwa virus itu makhluk ciptaan Tuhan, ya. Walaupun manusia mungkin yang kreatif manusia yang bekerja dan membuatnya, tetapi itu Allah lah, ya, yang mengendalikan itu semua. Oleh karena itu kita kepada penciptanya lah kita harus tunduk dan takut. Kita harus jauh lebih takut kepada Allah daripada dengan virus. Akibat ketakutan yang menimbulkan stres, itulah yang membahayakan kita, ya. Oleh karena itu lakukan syariatnya kita dengan protokol kesehatan, ya. Tetapi jangan lupa yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa Allah lah penguasa segalanya. Dan yang terakhir materinya adalah tentang pendidikan karakter, ya. Pendidikan karakter, ya. Kita sudah mengadakan pembiasaan, ya, yang kita lakukan secara rutinitas, ya, baik dari proses pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, ya, termasuk tata tertib kedisiplinan. Dengan pembiasaan itulah pada akhirnya akan menumbuhkan sikap atau sebuah karakter yang kita miliki, ya. Nah, kalau sudah kita punya sikap yang baik, itulah, ya, yang tertanam dalam diri kita masing-masing, ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, dari 10 materi yang mungkin akan disampaikan ini, ya, dan di antara materi itu kalian juga akan diperkenalkan, karena di gedung ini banyak, ada gedung A, gedung B, gedung C, ya. Itu nanti di mana posisi kalian, di mana kelas 1-10 ditempatkan, di mana kelasnya, di mana perpustakaan, di mana ruang laboratorium, di mana ruang piket, di mana ruang guru, di mana ruang perpustakaan, di mana ruang BP, ya, termasuk kantin dan toilet atau WC, ya. Toilet ini ada toilet putra dan toilet putri. Kita ada 4
ada 4 bangunan, ya, yang di dalam satu bangunan itu terdiri dari 6, ada 6 ruangan itu. Berarti kita 4 kali 6, ya, ada 24 tempat, ya, untuk kloset itu atau untuk toilet itu. Nah, mana untuk pria, mana untuk wanita, ya, itu pergunakan dengan sebaik-baiknya, itu ya, karena ada banyak yang nyasar kenyataan, anak wanita datang ke toiletnya pria. Nah, jangan sampai terjadi itu. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, ya, kebersihan tempat atau tempat di mana kita belajar, ya, ada lapangan di sini, ada lapangan upacara sekaligus sebagai lapangan olahraga, ya, dan ada kita walaupun punya kecil-kecilan punya studio musik di atas, ya, memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita juga punya andalan kita mungkin untuk kegiatan ekskul, diantaranya punya drum band atau marching band, ya, itu silakan dilatih sebaik-baiknya sehingga menjadi marching band yang terbaik di minimal di Kabupaten Bekasi. Kemudian yang terakhir, Bapak ucapkan, ya, selamat melaksanakan MPLS 3 hari ke depan, ya, mudah-mudahan berhasil dengan baik, ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. MPLS siswa baru tahun 2021, ya, secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengalungan nempel MPLS SMAN 1 Tambun Utara tahun ajaran 2021-2022 sebagai simbol dimulainya MPLS. Siap-siap untuk para siswa yang ada di rumah nempelnya. Silakan papan namanya, ya, papan namanya dikalungkan. Ya, untuk saudara coba dikalungkan dulu papan namanya atau diperlihatkan. Papan namanya diperlihatkan. Mungkin kita foto dulu ya Pak Jaya. Oke. Ya, silakan dikalungkan, diperlihatkan nantinya. Nanti kita akan aba-aba, kita foto bersama, ya. Kita foto bersama dulu. Oke. Semuanya on kamera, ya. On kamera, kameranya di-on-kan dulu. Ya, sebelum diminta untuk diturunkan, jangan diturunkan dulu ya, apa namanya, kita dokumentasikan dulu. Ya, 1, 2, 3. Baru halaman pertama ya? Baru halaman pertama. Senyum terus sampai 10 menit. Ya. Halaman kedua. Ya, 1.
setiap hitungan ketiga senyum ya. Setiap hitungan ketiga senyum ya. Nempel diperlihatkan. Siap Pak Jai? Ada nih halaman ketiga. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. Iya. Pokoknya tetap ya, tetap nempelnya ada di depan kamera ya. Yang kelima ibarat ya. 1, 2, 3. Standby terus ya nempelnya ya. Yang keenam. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. Ya, tahan dulu ya, jangan diturunkan dulu, tahan dulu, karena belum tahu kalian di mana posisinya. Ya. 8, 1, 2, 3. 9 sekarang. Oke. 1, 2, Enggak kebalikan. 10. 1, 2, 3. Tahan terus ya sebelum selesai. 11. 1, 2, 3. Berapa halaman tadi? 15. 15. Oke, 1, 2, 3. Berapa? Lanjut. 13. Oke, 3. Ya, 1. Nih, banyak yang tidak on kamera. Yang kameranya tolong dibuka dulu. Kameranya tolong dibuka dulu ya. Sekali lagi, semua on kamera ya. Siti Nurlaila, Bu Eha, Rizky Aminuddin, Mahathir, Bunda, Hanif, Wita, Irla, Wildan, Nisa. Ya, selesai ya, silakan diturunkan kembali. Terima kasih atas perhatian kalian untuk pengalaman nempel. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pembacaan Ikrar Jabar Tolak Kekerasan yang akan dibacakan oleh Ananda Kartika dari MTSN 1 Kota Bekasi. Silakan di raise hand yang namanya Kartika dari MTSN 1 Kota Bekasi. Udah, Kartikanya di-unmute, silakan. Ya, baik, Bu. Ikrar Jabar Tolak Kekerasan. Kami, siswa-siswi Jawa Barat, berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat, dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan,
dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ananda Kartika dari MTS Negeri 1 Kota Bekasi. Dan selanjutnya, sebelum kita melangkah ke penutupan, alangkah indahnya jika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Saiful Bahri, SHI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampung Utara yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku siswa-siswi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermula di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan MPLS pada tahun ini dimulai tanggal 21 sampai 23 mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap mudah-mudahan wabah COVID-19 على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى غرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته سننا ولآبائه من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة وقرابة وعلى إحسان إلى الدين شيما والدينا ومربنا طيبا المرء المطلع والإنسان في سبيل الله الشيخ يجنون وصلي وفرائم سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال التكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في شجرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Inilah sudah acara pembukaan MPLS SMN 1 Tamu Utara tahun pelajaran 2021-2022. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk pembelajaran kita selanjutnya. Untuk para siswa baru, saya pribadi mengucapkan selamat bahwa Anda resmi menjadi siswa SMA Negeri 1 Tambun Utara. Semoga kalian dapat menuliskan kisah bermakna dan meninggalkan jejak-jejak positif yang untuk kehidupan kalian yang akan datang. Segala sesuatu pasti memiliki akhir, karena selalu ada awal untuk memulai. Kita akan mulai membangun kembali mimpi-mimpi dengan langkah tegak, memulai kembali berteriak lantang dengan optimis bahwa semuanya akan lebih baik dari hari ini. Hadirin, demikianlah MPLS SMN 1 Tambun Utara. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf atas segala hilaf. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan keluar Zoom dulu karena ada materi selanjutnya. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.